Aku hanya seorang pembantu miskin yang merantau jauh dari kampung. Tak pernah terbayang, nasib membawaku menikah dengan majikanku sendiri, seorang janda Afrika kaya raya. Malam pertama, ia menuntut sesuatu yang membuat tubuhku gemetar, permintaan aneh yang melampaui logika, hingga aku terjerat dalam kisah yang tak pernah kuduga sepanjang hidupku. Sahabat cerita, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Hari ini aku akan membagikan sebuah kisah yang benar-benar mengubah hidupku. Dari seorang pembantu sederhana menjadi suami seorang janda Afrika kaya raya. Sebelum aku lanjutkan, aku ingin mengajak kalian untuk menuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Aku senang bisa tahu dari mana saja penonton setia yang selalu mendukung channel ini. Perjalanan ini penuh liku. Ada keputusan yang sulit, kejutan yang mengejutkan, hingga permintaan yang nyaris tak masuk akal. Semua bermula dari satu hal sederhana, ketulusan hati dalam bekerja. Aku tidak pernah menduga bahwa kejujuran dan kesetiaanku justru mengantarkanku pada sebuah jalan hidup yang berbeda jauh dari rencanaku semula. Hari itu, suasana rumah besar Madam Ayana terasa begitu hening. Angin sore menerpa jendela besar, membawa aroma bunga dari taman belakang. Aku sedang sibuk membersihkan ruang makan ketika tiba-tiba panggilan dari majikanku membuat langkahku terhenti. "Jamal, kemari sebentar." Suaranya berat tapi penuh wibawa. Aku menunduk, bergegas menghampiri. Saat aku berdiri di hadapannya, aku melihat raut wajah yang tak biasa. Ada kegelisahan di balik tatapannya. "Kau sudah lama bekerja di rumah ini," katanya pelan. Aku mengangguk, mencoba menahan rasa gugup. "Ya, Madam. Sudah hampir 3 tahun." Ia tersenyum samar, lalu menarik napas panjang. "Aku sudah memperhatikanmu, Jamal. Kau bukan hanya rajin, tapi juga tulus. Dan itulah yang membuatku yakin. Aku ingin kau menjadi lebih dari sekadar pekerja di rumah ini." Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatapnya tak percaya. Seakan tak sanggup mencerna maksud dari ucapannya. "Maksud Madam?" Tanyaku dengan suara bergetar. Dengan tatapan yang dalam, ia berkata tegas, "Aku ingin kau menikah denganku." Tubuhku sontak lemas. Aku pikir telingaku salah mendengar. Bagaimana mungkin seorang janda kaya raya, terpandang, dan dihormati seperti dirinya ingin menikah dengan seorang pembantu miskin sepertiku? Aku hanya bisa menatapnya, berharap ia menjelaskan. "Jangan terkejut, Jamal," lanjutnya. "Aku tahu ini aneh, tapi aku sudah memikirkannya lama. Aku lelah dengan banyak pria yang hanya mengincar hartaku. Kau berbeda. Kau setia, dan aku percaya padamu." Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa. Perasaan campur aduk menyergap. Rasa bahagia bercampur takut, kagum sekaligus ragu. Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi harapan seorang wanita seperti dirinya? Namun belum habis rasa keterkejutan itu, Madam Ayana mengeluarkan sesuatu dari dalam laci meja kecil di sampingnya. Sebuah kotak hitam. Ketika dibuka tampak dokumen perjanjian dan sebuah cek bernilai fantastis. "Jika kau mau menjadi suamiku, aku akan memberimu mahar sebesar 13 miliar. Semua akan langsung menjadi milikmu." Aku tercekat. Angka itu terlalu besar untuk bisa kubayangkan. Uang yang tak mungkin bisa kukumpulkan seumur hidup. Tanganku gemetar melihat angka 0 yang berderet panjang di atas kertas. "Tapi ingat, Jamal," suaranya kembali serius. "Ini bukan hanya soal harta. Aku ingin pendamping yang bisa kupercaya. Aku ingin kau menjaga hatiku, bukan hanya kekayaanku." Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Madam Ayana terus bergema di kepalaku. Bayangan wajah ibu di kampung, yang selalu menanti kabar dariku, ikut memenuhi pikiranku. Dengan uang sebesar itu, aku bisa membahagiakan keluargaku, membangun rumah, menyekolahkan adik-adikku, bahkan mengangkat derajat keluargaku dari kemiskinan. Namun, di sisi lain, hatiku masih dipenuhi keraguan. Pernikahan bukan hanya soal harta. Apakah aku siap menjadi suami seorang janda bangsawan yang kehidupannya sangat berbeda dari dunia yang kukenal? Pagi berikutnya, aku memberanikan diri menemui Madam Ayana di ruang tamu.
Tatapannya teduh namun penuh keyakinan. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Madam, aku menerima lamaranmu." Senyum lebar mengembang di wajahnya. Ia tampak lega sekaligus bahagia. Dan sejak saat itu, takdirku berubah selamanya. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku bahkan tidak diberi banyak waktu untuk mencerna semuanya. Sejak menerima lamaran Madam Ayana, hidupku seakan diputar balik dalam hitungan hari. Tiba-tiba aku bukan lagi seorang pekerja yang membersihkan lantai atau mencuci piring, melainkan calon pengantin yang akan duduk di pelaminan bersama seorang wanita yang dihormati banyak orang. Suasana rumah besar yang biasanya sepi mendadak dipenuhi orang. Para pekerja sibuk menghias ruang utama dengan kain berwarna emas dan merah tua, khas budaya Afrika yang penuh makna. Aroma rempah memenuhi udara, musik tradisional mengalun, membuat suasana semakin hikmat. Aku berdiri kaku di sudut ruangan, mengenakan pakaian pengantin sederhana yang dipilihkan untukku. Setiap kali menatap pantulan diriku di cermin, aku hampir tak mengenali siapa pria itu. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mereka adalah kerabat jauh, sahabat lama, juga para tetua yang memiliki pengaruh besar di kota itu. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk, seolah mempertanyakan keberadaanku di sana. Beberapa berbisik lirih sambil melirikku dari ujung kepala hingga kaki, seakan tak percaya janda kaya raya itu benar-benar akan menikahi lelaki sepertiku. Ketika acara akad dimulai, jantungku berdetak tak beraturan. Suaraku nyaris tak keluar saat mengucapkan ijab kabul. Namun begitu kata sah diucapkan oleh para saksi, seisi ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Seharusnya aku merasa lega, tetapi entah mengapa justru semakin berat beban di pundakku. Madam Ayana tampak begitu anggun. Ia mengenakan gaun tradisional yang berhias manik-manik. Kepalanya ditutupi mahkota kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Senyumnya teduh, namun sorot matanya penuh keyakinan. Dari caranya menatapku, aku tahu ia sudah lama menunggu momen ini. Dan aku, entah siap atau tidak, resmi menjadi bagian dari hidupnya. Setelah prosesi usai, kami berjalan beriringan menuju pelaminan. Musik riuh menyambut langkah kami, tapi di dalam diriku hanya ada rasa gugup yang tak tertahankan. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menilai, menghakimi, bahkan mungkin mencibir. Beberapa tamu memang tampak tersenyum, namun ada juga yang jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaan. Di tengah keramaian itu, aku sempat menoleh ke arah keluarga besar Ayana. Wajah-wajah mereka tegang, beberapa bahkan menunduk tanpa ekspresi. Dari caranya mereka bersikap, aku bisa merasakan penolakan yang tak terucapkan. Mereka mungkin menganggapku tak pantas berdiri di sisi wanita yang begitu disegani. Namun Ayana tak peduli. Ia menggenggam tanganku erat, seakan ingin mengatakan, "Aku memilihmu, dan aku tidak menyesal." Sentuhan itu membuatku sedikit tenang, meski bayangan keraguan masih menghantui. Jamuan makan malam setelah pernikahan terasa megah. Hidangan mahal tersaji di meja panjang, disajikan dengan tata cara penuh simbol. Para tamu menikmati santapan, bercakap-cakap dengan suara riuh. Aku duduk di samping Ayana, mencoba tersenyum walau hatiku penuh tanda tanya. Di sela-sela acara, seorang pria tua mendekat. Ia adalah salah satu tetua keluarga yang ucapan itu membuatku tercekat. Sekali lagi aku diingatkan bahwa pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga pertaruhan kehormatan. Malam semakin larut, pesta usai, dan para tamu satu persatu meninggalkan rumah. Lampu-lampu perlahan dipadamkan, menyisakan cahaya redup di kamar pengantin yang megah. Aku melangkah masuk dengan langkah gontai, mencoba menenangkan diri. Di balik pintu, aku tahu ada momen yang akan mengubah hidupku lebih jauh lagi. Aku menatap ranjang besar berhias kelambu putih. Jantungku berdegup semakin kencang. Sebentar lagi, aku bukan hanya seorang suami di atas kertas, melainkan benar-benar akan menjalani kehidupan baru bersama seorang wanita yang sama sekali tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan malam itu, permintaan tak masuk akal yang selama ini kusangka hanya bagian dari cerita dongeng, akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Pintu kamar tertutup rapat,
meninggalkan aku dan Ayana dalam suasana yang sulit kuterjemahkan. Cahaya lampu temaram membuat bayangan berjatuhan di dinding, menciptakan nuansa yang membuat napasku semakin berat. Aku berdiri terpaku, tubuhku kaku seperti patung, sementara pikiranku berlarian kemana-mana. Malam itu adalah malam pertama, sebuah malam yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi pasangan baru, tetapi entah mengapa justru terasa menegangkan bagiku. Ayana melangkah pelan mendekat. Gaun pengantinnya sudah ia lepaskan, diganti dengan balutan kain tipis bercorak etnik yang membuat sosoknya semakin berwibawa sekaligus misterius. Matanya menatapku dalam, tidak sekadar tatapan penuh cinta, melainkan seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku, suaraku tercekat. "Jamal," ucapnya lirih. Namun nada suaranya tidak seperti seorang pengantin yang ingin bercumbu. Ada ketegasan yang membuatku sulit bernafas. "Malam ini aku ingin kau menemaniku, bukan dengan cara biasa. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya." Aku terdiam. Kata-katanya menimbulkan gelombang ketakutan bercampur rasa penasaran. Aku menatapnya, menunggu penjelasan lebih jauh. Tetapi ia justru berjalan menuju lemari besar di sudut kamar. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir. Tangannya gemetar saat membuka kunci kecil di bagian depan, dan ketika penutupnya terbuka, aku melihat benda-benda yang asing bagiku. "Ini warisan keluargaku," katanya sambil menatapku tajam. "Dan setiap suami yang menikah denganku harus memegang janji, melakukannya bersamaku. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi yang jelas kau harus menuruti permintaanku." Aku ingin bertanya, tapi suaraku hilang. Hanya debar jantungku yang semakin keras terdengar di telingaku sendiri. Ia mendekat, membawa sebuah kain putih panjang yang masih terlipat rapi. Dengan wajah serius ia meletakkan kain itu di pangkuanku. "Kau harus mengenakan ini malam ini, Jamal. Ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah simbol kesetiaan." Aku menelan ludah. Bagiku, itu terasa ganjil. Bukankah malam pertama biasanya diisi dengan hal-hal yang lebih sederhana, penuh kelembutan, bukan ritual aneh yang tak kupahami? Namun tatapan Ayana begitu tegas, membuatku tak sanggup menolak. Dengan tangan bergetar, aku mengenakan kain itu sesuai arahan darinya. Jantungku makin berdebar saat ia memegang tanganku erat, lalu membawaku duduk di lantai, tepat di tengah kamar. Aroma dupa yang ia nyalakan semakin menyengat, membuat suasana berubah kian sakral. "Aku tahu ini sulit," bisiknya. "Tapi kau harus percaya padaku. Ini cara keluargaku memastikan bahwa ikatan kita tidak akan pernah terputus." Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku justru terasa lemas tak berdaya. Ada getaran aneh yang merambat ke seluruh tubuhku, seolah energi dari ruangan itu menyerap tenagaku sedikit demi sedikit. Ayana menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kutebak, antara kelembutan seorang istri dan ketegasan seorang ratu. Malam itu aku hanya bisa pasrah. Aku menuruti setiap permintaannya, meski sebagian besar terasa di luar logika. Aku merasakan tubuhku benar-benar tak berdaya, seakan seluruh kekuatanku hilang. Tetapi di saat bersamaan ada rasa tenang yang aneh menjalari hatiku. Di akhir ritual, Ayana meraih wajahku dengan kedua tangannya. "Mulai malam ini, kau bukan lagi pembantu yang dulu ku kenal. Kau adalah pendamping hidupku. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan aku." Aku hanya mampu mengangguk, meski pikiranku penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang baru saja kulalui? Malam pertama itu tidak hanya menguras tenagaku, tapi juga membuka pintu menuju misteri besar yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Tubuhku masih sering terasa lemas, seolah ada energi yang terkuras entah kemana. Namun yang lebih membuatku resah adalah tatapan Ayana setiap kali memandangku. Ada sesuatu di balik sorot matanya, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di beranda rumah besar itu, Ayana menghampiriku dengan wajah serius. "Jamal, aku harus menceritakan sesuatu," ucapnya pelan. Suaranya terdengar bergetar,
Berbeda dari biasanya yang selalu tegas dan penuh wibawa. Aku mengangguk, menunggu penjelasan darinya. Ia duduk di sampingku, lalu mulai bercerita. Kau mungkin bertanya-tanya mengapa aku menikahimu dengan cara yang begitu tiba-tiba. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan alasannya. Ada beban besar yang kupikul, dan hanya kau yang bisa membantuku. Aku terdiam. Rasa penasaran bercampur ketakutan. Apa maksudmu, Ayana? Tanyaku perlahan. Matanya berkaca-kaca. Aku lahir di keluarga bangsawan yang menjunjung tinggi tradisi. Sejak muda, aku sudah dijodohkan dengan pria-pria terpandang. Tapi aku selalu menolak karena mereka semua hanya menginginkan harta keluargaku. Ketika suamiku meninggal, keluargaku mendesak agar aku segera menikah lagi demi menjaga kehormatan. Namun aku tidak mempercayai siapapun. Sampai akhirnya aku melihat ketulusanmu. Aku menunduk, mencoba memahami kata-katanya. Dalam hatiku ada rasa haru, tetapi juga beban yang makin berat. Tapi kenapa harus aku? Tanyaku lagi. Suaraku nyaris tak terdengar. Ayana menggenggam tanganku erat. Karena kau tidak pernah meminta apapun dariku selama bekerja di rumah ini. Kau setia. Bahkan ketika aku sering bersikap keras. Itulah yang membuatku yakin. Aku butuh pendamping yang benar-benar menjaga hati, bukan hanya hartaku. Aku terdiam lama. Kata-katanya mengalir seperti aliran sungai yang deras, sulit dihentikan. Namun semakin ia bicara, semakin aku menyadari ada sesuatu yang masih ia sembunyikan. Sorot matanya tidak hanya memancarkan ketulusan, tapi juga kegelisahan yang dalam. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Malam pertama itu, ritual yang kulakukan bukan sekadar tradisi. Itu adalah sumpah keluarga kami. Setiap pasangan yang menikah harus melaluinya agar bisa diterima oleh leluhur. Jika tidak, maka pernikahan dianggap tidak sah di mata keluarga besar. Darahku berdesir. Aku tidak menyangka, ternyata yang kulalui bukan sekadar ujian pribadi, melainkan bagian dari sebuah keyakinan yang telah mengikat keluarganya turun-temurun. Jamal, suaranya bergetar. Aku tahu ini berat bagimu, tapi aku tidak bisa melawan tradisi sendirian. Ayana menatapku dalam-dalam, lalu berbisik. Jangan pernah ragu, karena sejak malam itu, hidup kita sudah terikat. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Aku menelan ludah. Merasakan jantungku berdegup semakin keras. Rahasia yang baru saja ia ungkapkan membuatku sadar. Aku kini berada di pusaran kehidupan yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan suami istri. Aku bukan hanya menikahi Ayana, tetapi juga masuk ke dalam lingkaran tradisi dan sumpah leluhur yang bisa mengubah seluruh jalan hidupku. Sejak saat itu, aku tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Hari-hari setelah rahasia itu terungkap tidak berjalan tenang. Semakin lama aku tinggal di rumah megah itu, semakin terasa tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Para pelayan lain mulai berbisik-bisik ketika aku lewat. Sebagian kerabat datang hanya untuk menguji kesabaranku. Aku tahu, mereka tidak benar-benar menerima kehadiranku sebagai suami Ayana. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, kami diundang ke pertemuan keluarga besar. Ruang tengah yang luas dipenuhi kursi berjajar. Aroma dupa memenuhi udara, membuat suasana semakin tegang. Aku berjalan di samping Ayana, berusaha tegar, meski keringat dingin membasahi telapak tanganku. Begitu kami duduk, salah seorang pria paruh baya berdiri. Dari wajahnya aku bisa menebak ia adalah kerabat dekat yang memiliki suara berpengaruh. Dengan nada dingin ia berkata, "Kami masih belum bisa menerima kenyataan bahwa seorang pembantu kini menjadi bagian dari keluarga kami." Ucapannya membuat suasana seketika hening. Semua mata menatapku, sebagian dengan rasa curiga, sebagian lagi dengan kebencian yang nyata. Aku menunduk, mencoba menahan gejolak emosi. Namun sebelum aku sempat menjawab, Ayana berdiri tegak. Jamal bukan sekadar pekerja. Ia suamiku, pasangan hidup yang kupilih sendiri. Tidak seorang pun berhak merendahkannya. Suaranya lantang, membuat beberapa orang terperangah. Seorang wanita tua, yang kukenal sebagai bibinya, menatap tajam ke arah Ayana. "Kau benar-benar nekat,"
Ayana, kau mempermalukan keluarga dengan menikahi orang yang tidak sepadan. Bagaimana mungkin kami mempercayakan kehormatan leluhur pada orang luar yang tak punya darah bangsawan? Kalimat itu menusuk hatiku. Aku ingin membela diri, tetapi Ayana kembali mengambil alih. Ia menggenggam tanganku erat lalu berkata, "Aku sudah melalui banyak hal dalam hidupku. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Jamal membuktikan dirinya dengan ketulusan, dan itu lebih berharga dari semua gelar yang kalian banggakan." Perdebatan semakin memanas. Beberapa kerabat mulai berbicara bersamaan. Sebagian menyindirku dengan kata-kata pedas. Namun aku tetap diam, memilih menahan diri. Dalam hatiku, aku tahu jika aku terpancing, maka semuanya akan berakhir buruk. Pertemuan itu berlangsung berjam-jam, tanpa ada kata sepakat. Pada akhirnya, salah satu tetua berdiri dan menutup pertemuan dengan kalimat tegas. "Kami tidak akan pernah mengakui pernikahan ini sepenuhnya. Jika kau, Ayana, ingin tetap mempertahankan hubungan dengan pria itu, maka bersiaplah menanggung akibatnya sendiri." Kami pulang dengan hati yang berat. Malam itu, di kamar, Ayana duduk di sampingku. Wajahnya pucat namun sorot matanya tetap kokoh. "Jamal, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak akan menyerah. Aku memilihmu bukan untuk sementara. Kita harus kuat, meski seluruh keluarga menentang." Aku menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Kata-katanya menyalakan kembali semangatku. Aku menyadari, perjuangan ini bukan hanya milikku, melainkan juga perjuangan bersama. Namun jauh di lubuk hati, aku bisa merasakan badai yang lebih besar akan segera datang. Dan aku harus bersiap menghadapi apapun, demi mempertahankan ikatan yang sudah terjalin. Hari-hari setelah pertemuan keluarga besar itu menjadi ujian terberat dalam hidupku. Tekanan datang dari segala arah. Ada yang terang-terangan menghina, ada pula yang memilih diam namun jelas menunjukkan penolakan. Rumah megah yang dulu terasa indah bagiku kini seolah penuh tembok dingin yang siap menjerat langkahku kapan saja. Suatu malam, Ayana memanggilku ke ruang kerja. Suasana mencekam. Aku berdiri di sampingnya. Tanganku gemetar tapi hatiku berusaha tegak. Tatapan penuh benci dari orang-orang itu membuatku semakin sadar bahwa aku sudah masuk ke lingkaran yang tidak mungkin aku tinggalkan. Malam berikutnya, Ayana menenangkanku. Ia berkata lembut, "Jamal, kau tidak perlu takut. Hidup kita memang berubah, tapi aku yakin kita bisa melaluinya. Selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita." Kata-katanya seperti angin hangat yang menghapus dingin di dadaku. Hari demi hari berlalu, hingga suatu ketika aku benar-benar melihat perubahan besar. Beberapa pelayan yang tadinya sinis mulai menaruh hormat. Mereka melihat bagaimana aku tidak pernah mempergunakan harta Ayana untuk kesenanganku sendiri. Aku tetap hidup sederhana, tetap bekerja membantu di rumah, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Perlahan, pandangan mereka berubah. Namun jalan itu tidak mudah. Ada malam-malam ketika aku hampir menyerah. Ketika tekanan begitu kuat hingga membuatku ingin kembali ke kehidupan lamaku. Tetapi setiap kali aku menatap mata Ayana, aku melihat keyakinan yang membuatku bertahan. Puncaknya terjadi ketika salah satu tetua keluarga datang kembali. Kali ini ia tidak marah, melainkan duduk tenang di hadapanku. "Aku mengawasi langkahmu sejak awal," katanya berat. "Awalnya aku menolak keras, tapi kini aku melihat sesuatu. Kau memang berbeda. Kau tidak merusak, kau justru menjaga. Mungkin benar, Ayana tidak salah memilihmu." Kalimat itu bagai cahaya di tengah gelap. Aku tak mampu berkata-kata, hanya menunduk penuh syukur. Aku sadar, inilah titik balik yang selama ini kutunggu. Meski tidak semua menerima, setidaknya ada secercah pengakuan bahwa aku layak berdiri di samping istriku. Malam itu, aku dan Ayana duduk berdua di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia menggenggam tanganku erat, lalu berbisik, "Kita sudah melewati badai. Ini baru awal, Jamal. Tapi aku percaya, bersama kita akan mampu melewati apapun." Aku menatapnya, merasakan hangat yang menenangkan. Hidupku benar-benar berubah. Dari seorang pembantu miskin,
Aku kini menjadi suami seorang wanita bangsawan yang berani melawan arus demi cintanya. Dan aku tahu, perjuangan ini tidak akan pernah sia-sia. Itulah malam ketika aku menyadari bahwa segala penderitaan, rasa lelah, dan keraguan akhirnya terbayar. Aku bukan lagi sekadar tamu dalam rumah besar itu. Aku adalah bagian dari hidupnya, dan titik balik yang menandai awal dari kisah baru kami. Sahabat cerita, perjalanan yang kulalui bukanlah jalan yang mudah. Dari seorang pemuda miskin yang merantau demi sesuap nasi, aku dipertemukan dengan jalan hidup yang tak pernah kubayangkan. Menjadi suami dari seorang janda bangsawan kaya raya bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan ujian besar tentang kesetiaan, keberanian, dan keteguhan hati. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah diukur dengan tumpukan harta atau kemewahan, melainkan dengan kepercayaan dan ketulusan. Aku menyadari, setiap keputusan yang kita ambil pasti membawa konsekuensi. Ada saatnya kita harus rela menanggung cemooh, penolakan, bahkan kesendirian, hanya demi mempertahankan pilihan hati. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa ketika kita berani berdiri di samping orang yang kita cintai, maka kekuatan itu akan melampaui segala rintangan. Hidup bukan soal dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita melangkah, menjaga janji, dan tetap setia meski badai menghadang. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari keberanian untuk percaya dan berpegang teguh pada cinta yang tulus. Sampai jumpa di video berikutnya.